Jurusan kuliah paling disesali lulusannya. Apa sebabnya? Memilih jurusan kuliah harus dilakukan dengan cermat agar tidak menyesal di kemudian hari. Selain itu, pilihan jurusan yang tepat dapat mempermudah lulusan dalam mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi. Saat ini, banyak program studi D3, D4 maupun S1 ditawarkan oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Namun, tidak semua lulusan dari program tersebut diminati atau dibutuhkan oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan survei yang dilakukan oleh ZipRecruiter, sebuah platform bursa tenaga kerja dan bisnis di Amerika Serikat. Survei tersebut melibatkan 2.000 lulusan perguruan tinggi sedang mencari pekerjaan dan dilakukan pada tahun 2022. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perasaan para alumni terhadap jurusan yang mereka pilih selama kuliah, terutama saat mencoba membangun karier. Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 44% responden mengaku menyesal dengan jurusan yang mereka pilih. Mengapa demikian? 10 jurusan kuliah paling disesali. Menurut analisis ZipRecruiter, mahasiswa yang jurusan kuliahnya seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti bakat dan minat tidak sesuai dengan jurusan yang dipilih, kurikulum perkuliahan yang dirasa terlalu sulit mendapatkan pekerjaan atau gaji yang rendah setelah lulus. Berdasarkan survei, jurusan jurnalisme atau ilmu jurnalistik menempati posisi pertama sebagai jurusan yang paling disesali oleh alumni. Sebanyak 87% responden menganggap jurusan ini memiliki prospek kerja yang paling kecil dibandingkan jurusan lainnya. Berikut adalah daftar lengkapnya. 1. Jurnalisme, jumlah pemilih 87%. 2. Sosiologi, jumlah pemilih 72%. Sejumlah pemilih 72%. 4. Komunikasi, jumlah pemilih 64%. 5. Pendidikan, 60%. Pendampingan medis, jumlah pemilih 58%. Ilmu politik dan pemerintahan, jumlah pemilih 6%. Jumlah pemilih 52%. Sastra bahasa Inggris, analisis ilmiah, faktor penyesalan dalam memilih jurusan kuliah. Keterbatasan informasi saat pemilihan jurusan. Banyak mahasiswa memilih jurusan kuliah pada usia yang relatif muda, yaitu saat mereka baru lulus SMA. Penelitian dari Journal of Vocational Behavior menunjukkan bahwa pada usia tersebut, individu seringkali belum sepenuhnya memahami minat, bakat, atau prospek kerja dari jurusan tertentu. Akibatnya, keputusan sering diambil berdasarkan pengaruh eksternal, seperti keinginan orang tua, tren sosial, atau ketidaktahuan mengenai pasar kerja. Diskrepansi antara harapan dan realitas. Menurut teori expectancy value yang dikemukakan oleh Eccles dan Wakefield, penyesalan dapat muncul ketika harapan terhadap suatu pilihan tidak terpenuhi oleh kenyataan. Mahasiswa yang memilih jurusan tertentu seringkali memiliki ekspektasi tinggi terhadap prospek karier atau pengalaman akademik. Namun, jika hasilnya tidak sesuai, seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan atau rendahnya gaji, hal ini dapat memunculkan rasa penyesalan. Di perubahan dinamika pasar kerja. Penelitian dari McKinsey Global Institute 2020 menunjukkan bahwa pasar kerja saat ini semakin dipengaruhi oleh teknologi, otomatisasi, dan globalisasi. Jurusan seperti seni, jurnalisme, atau sosiologi mungkin memiliki prospek kerja yang lebih terbatas di era digital, di mana keterampilan teknis seperti pemrograman atau analisis data menjadi lebih diminati. Hal ini membuat lulusan dari jurusan tersebut merasa kesulitan bersaing di pasar kerja. Peran kurikulum dan relevansi industri. Kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan industri juga menjadi penyebab utama penyesalan. Studi dari International Journal of Educational Development menunjukkan bahwa jurusan dengan kurikulum yang tidak diperbarui sesuai perkembangan zaman seringkali menghasilkan lulusan yang kurang siap kerja. Kendala struktural di pasar kerja Indonesia. Di Indonesia, beberapa jurusan seperti pendidikan dan sastra Inggris memiliki peluang kerja yang beragam. Namun, masalah seperti rendahnya upah guru honorer, terbatasnya lowongan PNS, serta kurangnya akses ke pekerjaan internasional dapat memperburuk persepsi lulusan terhadap jurusan tersebut. 6. Pentingnya keterampilan tambahan, soft skills dan hard skills. Berdasarkan laporan World Economic Forum, lulusan yang memiliki keterampilan tambahan seperti komunikasi, manajemen waktu, atau kemampuan teknis coding, analisis data, cenderung lebih sukses di pasar kerja.
terlepas dari jurusan yang diambil. Gaji jurusan yang disesali di Indonesia. Apakah lulusan dari 10 jurusan yang paling disesali di atas juga sulit mendapatkan pekerjaan di Indonesia? Atau apakah gajinya rendah? Sebagai contoh, lulusan jurusan pendidikan masih memiliki banyak peluang kerja, seperti menjadi guru, tutor les, atau guru privat. Gaji lulusan pendidikan yang bekerja sebagai guru honorer di sekolah negeri atau swasta sangat bervariasi. Ada yang mencapai UMR, upah minimum regional, dan ada yang belum. Guru di sekolah swasta juga memiliki gaji yang bervariasi, tergantung pada kebijakan lembaga masing-masing. Bahkan, lulusan pendidikan yang bekerja di luar profesi guru, seperti di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas sebagai perencana ahli pertama, bisa mendapatkan gaji 8 juta hingga 13 juta per bulan. Lulusan jurusan sastra atau bahasa Inggris juga memiliki peluang besar di sektor swasta maupun sebagai freelancer. Gajinya beragam, tergantung pada kemampuan skill dan pengalaman kerja. Tidak sedikit pula lulusan jurusan ini yang direkrut oleh perusahaan internasional. Jurusan lainnya seperti seni, marketing, ilmu komunikasi, dan ilmu politik juga memiliki peluang untuk menjadi dosen, PNS, content creator, atau bekerja di perusahaan dengan gaji yang kompetitif di Indonesia. Saran untuk mengurangi penyesalan dalam memilih jurusan. Edukasi dan konseling karier sejak dini, memberikan panduan karier kepada siswa SMA untuk mengenali minat, bakat, dan prospek kerja dari berbagai jurusan. Kerjasama perguruan tinggi dengan industri, mengintegrasikan kebutuhan pasar kerja ke dalam kurikulum seperti program magang atau pelatihan berbasis industri. Pengembangan keterampilan tambahan, mahasiswa perlu dibekali keterampilan lintas bidang untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Fokus pada pembelajaran seumur hidup. Lulusan diharapkan terus meningkatkan kompetensi mereka melalui kursus online, pelatihan, atau sertifikasi profesional yang relevan. Penyesalan terhadap pilihan jurusan kuliah merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, baik internal, seperti minat dan bakat, maupun eksternal, seperti relevansi kurikulum dan dinamika pasar kerja. Untuk mengatasi fenomena ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan edukasi karier, reformasi kurikulum, dan pengembangan keterampilan mahasiswa. Dengan demikian, lulusan dari berbagai jurusan dapat lebih siap menghadapi tantangan karier di masa depan.